Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi sholli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore dan salam bahagia. Saya tetapkan saja gimana kalau pertemuan kita jam 4 setiap harinya. Karena kalau jam 5 itu nanggung. Jadi baru satu sesi tiba-tiba azan maghrib gitu jam 5.30 baru juga kita mulai dia langsung azan. Itu yang kadang-kala menyebabkan saya majukan saja gitu. Karena jamnya jam nanggung kepotong sholat maghrib gitu. Ya, setuju ya? Jadi jam 4 ya. Nanti saya buatkan jadwalnya jam 4 tapi kalau misalnya ada yang Pak tetap nggak bisa saya sesuai dengan jadwal kampus ya. Sudah itu saya sih bebas saja, cuman saya lebih suka kalau misalnya jam 4. Kenapa? Supaya tidak terpotong azan maghrib gitu ya. Dan kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian dari etika. Dan kenapa diperlukan etika dalam berbisnis. Seperti kita ketahui bersama bahwa pengertian etika adalah bentuk jamaknya taeta atau aturan, adat istiadat. Ketika seorang pebisnis, dia harus melakukan bisnisnya, hal ini tentu harus diatur. Ada kebijakan bisnis yang dipergunakan oleh pemerintah. Nah, begitu pula dengan etika bisnis. Etika bisnis mengatur seorang pebisnis untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya. Oleh karenanya, etika bisnis ini ilmunya berkembang dan kegiatan bisnisnya pun sama, ilmunya berkembang. Oleh karenanya, dibutuhkan profesionalisme sebagai seorang pebisnis. Seperti apa orang yang dikatakan sebagai orang yang profesional? Orang profesional adalah orang yang ahli dalam bidangnya. Dia mempunyai ilmu untuk mengerjakan segala sesuatunya yang dia katakan sebagai profesional. Jadi ketika seseorang mengatakan saya orang yang profesional, dia harus betul-betul menguasai apa yang dia lakukan. Seorang karyawan pun sama. Haruslah dia memiliki sikap profesionalisme. Apalagi seorang pebisnis. Karena bisnis saat ini dianggap sebagai profesi yang luhur. Itu pembahasan kita hari ini. Jadi kalau misalnya dia mengatakan, siapa pebisnis itu harus profesional. Kalau nggak punya kerja, baru kita berbisnis. Salah itu. Bisnis ya itu profesinya, itu kerjanya. Bahkan orang yang bekerja dengan hobinya, biasanya orang itu akan semakin sukses. Dan dia akan menikmati hidupnya ketika dia bekerja berdasarkan hobinya. Beda dengan orang yang bekerja karena dia memang membutuhkan kerjaan itu karena untuk penghasilan dia. Jadi biasanya orang yang sukses itu dia suka olahraga misalnya. Suka olahraga bersepeda. Dari kesukaan dia bersepeda, akhirnya dia menekuni, mengetahui secara profesional segala sesuatunya mengenai sepeda. Ini kan yang dikatakan sebagai seorang yang profesional. Dia tahu seluk-beluknya, dia ahli seluk-beluknya. Ini dikatakan sebagai orang yang profesional. Akhirnya dari keinginan dia, dari hobi dia bersepeda, dia kuliti semua sepeda. Mulai dari mekaniknya, mulai dari materialnya, dan lain sebagainya. Dia tidak akan pernah merasa bosan. Itu orang yang profesional. Yang profesional dalam bisnis. Dan ini dipelajari dalam etika bisnis. Gitu ya. Sampai di sini dulu, itu pembukaannya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak, saya akan mengambil gambarnya. Tadi ada yang izin, Pak, saya tidak akan membuka kamera karena ada satu dan lain hal. Mungkin dia sedang sakit, satu. Yang kedua, dia dalam kerjaan. Oke, saya mempersilahkan tidak membuka kamera, tidak apa-apa. Saya akan ambil screenshotnya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Jadi ini bukti kalau kalian sudah mengikuti kegiatan perkuliahan untuk hari ini. Oke, hitungan ketiga masih. Satu, dua, tiga.
Dan saya tetap akan mengambil absen manual. Saya share dulu absennya. Yang ada sambil acungkan tangannya atau katakan hadir ya. Kayaknya hadir semua hari ini, ada 13 orang yang ada dalam di Zoom meeting saya. Otomatis kayaknya hadir semua ini. Sepertinya. Saya tidak tahu. Oke, saya sudah share ke grup. Yang saya panggil namanya, silahkan sebutkan, beri tanda bahwa hadir pada hari ini. Adam Firmansyah hadir ya? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Neng Anggi Widiarni Utami. Neng Anggi hadir ya? Ahmad Sodikin. Oke. Ahmad Sodikin. Ahmad kemana nih? Ahmad tidak hadir. Antonius Erik hadir. Hadir, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Maesaro Sulistiani. Hadir, Pak. Hadir. Amin Setiabudi. Hadir, Pak. Hadir ya. Nur Indah. Hadir, Pak. Oke. Hadir ya. Rahmat Abdullah. Rahmat Hadir, ada. Pak. Oh, ada. Rahmat hadir. Rana Hadiana. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir ya. Riani Rahmaniah. Hadir, Pak. Oke. Asila Nurfahma. Hadir, Pak. Hadir. Dica Dwianto. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Ya. Izmi Zulianti. Izin, Pak, katanya lagi kerja. Oh, lagi kerja di. Oh ya dia kirim ini. Izinkan saja ya, saya share. Baik, saya akan langsung masuk ke materinya yang sudah saya bahas tadi, bahwa dalam bisnis kita harus berlaku profesional. Orang yang dikatakan profesional adalah orang yang mengerti mengenai seluk-beluk apa yang dia kerjakan. Dia betul-betul paham mengenai apa yang dia lakukan. Apapun bidangnya, apapun kerjaannya, ketika dia tahu betul sampai ke sendi-sendi terkecil, maka orang ini dikatakan sebagai orang yang ahli. Dan seorang pebisnis haruslah memiliki itu. Kita bahas dari pengertian profesionalisme bisnis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikatakan orang yang profesional adalah orang yang bersangkutan dengan profesinya. Artinya profesional memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Sekalipun dia seorang koki. Seorang koki bisa dikatakan sebagai seorang yang profesional ketika dia betul-betul ahli dalam bidang memasak. Sebagai seorang mekanik, ketika dia ahli dalam bidang permesinan, dia bisa dikatakan sebagai seorang yang memiliki sikap profesional. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu, dari pengertian lain, profesional adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya. Dan menerima gaji. Jadi orang yang menerima gaji, dia dikatakan sebagai seorang profesional. Makanya saya bilang tadi, seorang karyawan ketika dia bergaji, dia bisa dikatakan sebagai seorang yang profesional. Karena dia menerima gaji. Paham ya? Lalu kenapa etika bisnis dikatakan sebagai, pebisnis dikatakan sebagai sebagai profesi yang profesional? Seorang yang melakukan bisnis itu membutuhkan keahlian khusus. Tidak semua orang bisa melakukan kegiatan bisnis. Ya. Bagaimana saya mengetahui bahwa seseorang yang melakukan bisnis itu adalah seorang yang profesional? Satu, dia mengetahui apa yang dia jual.
Seorang pebisnis menghasilkan produk barang atau jasa untuk mendapatkan profit. Dia mengetahui apa yang dia jual. Yang kedua, dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Yang ketiga, dia mempunyai inovasi. Yang keempat, dia mengikuti kode etik pebisnis. Seorang pebisnis mempunyai kode etik. Lalu bagaimana membangun seseorang yang mempunyai sikap profesionalisme dalam bisnis? Ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, teoetika. Hubungan aku dengan Tuhanku. Seorang pebisnis harus mempunyai iman dan ketakwaan. Ini karakter yang harus dibentuk. Yang kedua, sosioetika. Seorang pebisnis, dia harus menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, psikoetika. Seorang pebisnis tahu jalan yang akan dia tempuh sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Saya ulangi, teoetika, sosioetika, psikoetika. Ini karakteristik yang harus terbentuk sebagai seorang pebisnis. Saya balik lagi ke profesional. Profesional merupakan suatu hal yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang didirikan sesuai dengan hukum di sebuah negara atau wilayah. Meskipun begitu, seringkali seseorang yang merupakan ahli dalam suatu bidang disebut profesional dalam bidangnya, meskipun bukan merupakan anggota sebuah entitas yang didirikan dengan sah. Contohnya begini. Dalam olahraga, terdapat olahragawan dan olahragawati profesional atau yang bukan berpartisipasi dalam sebuah turnamen kompetisi demi uang. Ketika dia ahli dalam bidangnya, maka orang ini dikatakan sebagai orang yang profesional. Karyawan profesional adalah seorang karyawan yang digaji dan melaksanakan tugas sesuai juklak atau petunjuk pelaksanaan dan juknis atau petunjuk teknis yang dibebankan kepada dia. Jadi wajar jika dia mengerjakan tugas sesuai juklak dan juknis, selanjutnya dia meminta upah atas pekerjaannya tersebut. Karena profesional ini terkait dengan pendapatan. Tidak hanya terkait dengan keahlian. Jadi seorang yang profesional, kalau dia menjalankan profesinya, berhak dia untuk menuntut gaji atau upah. Ketika seorang pebisnis melaksanakan bisnisnya, melakukan kegiatan bisnisnya, baik itu barang atau jasa, di ujung dia meminta untuk bayaran atau gaji, itu namanya profesional. Paham maksud saya ya? Oleh karenanya, dibentuklah etika sebagai pebisnis yang profesional. Ini sudah saya bahas tadi. Karakteristik pebisnis memiliki karakter yang kuat untuk membuat budaya di masyarakat. Sesuai dengan perilaku pebisnis dan karakter pebisnis yang terdiri dari physical quotient, badannya. Seorang pebisnis harus memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, physical quotient. Badan yang sehat bisa ditemukan dengan makan makanan yang cukup, gizi yang seimbang, olahraga yang cukup. Badan sehat, tidak banyak begadang, kan gitu ya. Ketika sudah waktunya tidur, kalau misalnya manusia dewasa normal 6 jam itu cukup. Kalau bayi minimal harus 8 jam, itu cukup. Ini unsur yang harus dimiliki seorang pebisnis. Badan yang sehat.
Dari mana datangnya badan yang sehat? Ya makan makanan yang cukup. Kalau membutuhkan suplemen, minum suplemen. Physical question. Badan yang sehat, tubuh yang kuat. Yang kedua, intellectual question. Seorang pebisnis bukanlah orang yang bodoh. Seorang pebisnis harus mempunyai otak yang cerdas, otak yang cemerlang. Bagaimana cara mendapatkan? Belajar, mencari ilmu, menuntut ilmu, sekolah. Tidak tahu, cari tahu. Tidak tahu, bertanya dia. Itu pebisnis. IQ-nya kuat. Intellectual question. Belajar, 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 dan belajar. Maka otaknya akan terisi. Tubuhnya sehat, badannya kuat, otaknya kuat, otaknya cerdas. Rajin dia menghafal, rajin dia membaca buku, rajin dia membaca berita update. Ini akan memenuhi informasi seorang pebisnis supaya dia bisa lancar menjalankan bisnis. Minimal ya baca lah. Dia tahu, nggak blank gitu. Jadi ketika di muka umum dia akan merasa percaya diri. Ketika otaknya terisi, ada yang bisa dia bicarakan. Ketika otaknya terisi, dia tidak diam saja. Dia akan kritis. Itu pebisnis. PQ, tubuh yang sehat. IQ, otak yang cerdas. EQ, seorang pebisnis harus mempunyai emotional question yang bagus. Bagaimana cara membangun emotional question yang bagus? Ibadah, rajin ibadah. Dia mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhannya. Dia mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim yang kuat biasanya mempunyai pemikiran yang cerdas. Dia tidak akan pernah merasa putus asa. Dia tidak akan pernah merasa tertekan. Tahu sebabnya? Karena dia menyerahkan semua permasalahannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan yang Maha Esa. Itu seorang pebisnis. Tubuhnya kuat, tubuhnya sehat, pikirannya cerdas, emotional questionnya bagus. Dia tidak akan merasa mudah tertekan, dia tidak akan merasa mudah marah. Seorang pebisnis tidak mudah marah, santai aja. Udah kerjaannya enak, kerjaannya sesuai dengan apa yang yang dia kuasai. Seorang pebisnis yang sukses, yang handal itu didasarkan pada hobinya, kan begitu. Hobi yang dia lakukan, yang dia kerjakan, orang yang mengerjakan karena dia suka, dia tidak akan pernah merasa bosan. Otomatis jiwanya ini sehat. Karena tiap hari dia bersenang-senang. Seorang musisi misalnya, saya suka nyanyi. Dan ini jadi komoditas bisnis dia. Dia nyanyi aja terus santai aja, kan nggak ada masalah kan gitu. Ya, seperti orang yang pakai sepeda tadi. Dia menjualnya sepeda, penyanyi dia menjualnya jasa menyanyinya. Orang mendengarkan dia ketika menyanyi. Yang dia jual adalah keahlian dia ketika menyanyi. Tapi itu ada etikanya kan begitu. Dan ini cara membentuk. Yang terakhir jiwa roh, spiritual question. Selain emosi tadi, jiwa roh yaitu didapatkan dari agama tadi. Makanya etika tidak bisa dilepaskan dari agama. Etika berpijak pada agama. Budaya yang terjadi di masyarakat awal mulanya dari agama. Ini yang membentuk budaya masyarakat. Jadi ada 4 hal karakteristik yang bisa membentuk karakteristik pebisnis yang profesional. PQ, IQ, EQ, dan SQ. Physical question. Tubuh yang sehat. Intellectual question. Pikiran yang cerdas, otak yang cerdas. Emotional question, dia tidak mudah emosi, dia selalu senang, dia selalu bahagia. Bukannya sedih melihat orang senang. Senang melihat orang sedih, terbalik kan kalau begitu. Tetapi seorang pebisnis yang memiliki karakter, dia akan sedih ketika melihat orang lain tidak senang. Dia akan memberikan kesenangan ion-ion positif untuk orang-orang sekitarnya. Orang yang memiliki karakter yang kuat datang ke suatu tempat ketika emotional questionnya bagus, datang dia ke suatu tempat, pergi dia, orang lain akan bertanya, kemana orang ini?
Karena apa? Karena dia selalu memberikan ion-ion positif. Bermanfaat pada orang lain. Apa yang dia kerjakan membawa manfaat. Apa yang dia lakukan memberikan manfaat pada orang lain. Ini pebisnis, jangan salah. Kan gitu. Kemudian dia rajin, dia kuat imannya, dan dia tidak mudah stres karena dia punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia punya iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang Maha Esa. Hei, masalah yang besar, saya punya yang lebih besar. Tuhan saya lebih besar daripada Anda, santai saja, kan begitu. Jadi tidak ada seorang pebisnis yang akan mati karena bunuh diri, nggak ada. Kalau dia betul-betul pebisnis yang sukses. Dan ketika dia ditimpa masalah, dia bisa menyelesaikannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dalam etika bisnis kita diajarkan 3 golongan etika. Teoetika, psikoetika, dan sosioetika tadi yang sudah saya bahas. Hubungan saya, ketergantungan saya dengan Tuhan saya. Yang munculnya adalah takwa. Saya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Dan dia akan ikhlas. Dan dia bisa menahan diri, tawakal. Ketika dia tahu etika, teoetika, saling ketergantungan masalah aku dengan Tuhan. Sosioetika, dia menjalin hubungan baik dengan sesamanya. Dia tidak pernah berantem dengan tetangganya. Malahan dia selalu baik dengan tetangganya. Masyarakat sekitar akan merasa terbantu ketika ada dia. Dia selalu bersilaturahmi. Dia bisa memegang amanah. Dia selalu berbaik sangka. Yang terakhir, psikoetika. Dia bisa menyelesaikan permasalahan dia karena dia tahu ilmunya. Dan dia selalu bersyukur, dia selalu bersabar. Psikoetika. Teoetika, sosioetika, psikoetika. 3 hal ini. Dan setiap pebisnis dibentuk oleh 4 karakteristik. PQ, IQ, EQ, dan SQ. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang kurang jelas barangkali? Silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Menurut Profesor Dr. Budi Hermana dalam bukunya Etika Bisnis, profesionalisme bisnis atau paham kebahagiaan hedonisme, tingkah laku atau perbuatan yang melahirkan kebahagiaan dan kenikmatan atau kelezatan, ada 3 sudut pandang paham ini. Yang pertama, hedonisme individualistik atau egoistik, yang menilai bahwa jika sesuatu keputusan baik bagi pribadinya, maka disebut baik. Sedangkan jika keputusan tersebut tidak baik, maka itulah yang buruk. Hedonisme rasionalistik, yang berpendapat bahwa kebahagiaan atau kelezatan individu haruslah berdasarkan pertimbangan akal sehat, rasional. Ya. Hedonisme yang berpendapat bahwa kebahagiaan kelezatan individu harus berdasarkan pertimbangan akal sehat, dan universalistik atau hedonisme yang menyatakan bahwa yang menjadi tolak ukur apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk mengacu kepada akibat perbuatan itu melahirkan kesenangan atau kebahagiaan kepada seluruh makhluk. Seorang pebisnis yang tadi saya katakan, dia bisa mempengaruhi masyarakat sekitar. Dia bisa membentuk budaya dari dirinya. Dia akan menyebarkan ion-ion positif. Dia akan memberikan manfaat pada orang-orang sekitar. Maka akan muncul kebahagiaan-kebahagiaan baru. Ketika dia menyebarkan manfaat, ketika dia menyebarkan apa yang dia miliki untuk dimanfaatkan oleh orang sekitar, maka dia akan merasakan kebahagiaan. Maka orang itu dikatakan sebagai orang yang profesional. Etika bisnis bukan akan menghentikan apa yang kalian miliki sebagai sumber rezeki. Ketika kita melakukan etika bisnis, dia mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat sekitar. Saya punya produk. Seorang yang punya etika bisnis, dia akan melakukan promosi dengan melakukan pemberian produk yang dia miliki kepada masyarakat sekitar. Bagikan semua.
Selain orang sekitar akan bahagia, orang sekitar akan tahu produk apa yang kita miliki. Paham maksud saya? Dengan begitu bisnisnya akan semakin kuat. Percaya sama saya. Itu yang dikatakan oleh etika bisnis. Kalau dari agama Islam, sodakoh tadi. Kalau kita kaitkan sodakoh ini dengan bisnis, seorang pebisnis yang baik, dia tahu caranya bagaimana mempromosikan produk yang dia miliki. Ketika dia melakukan promosi, dia menyebarkan sampel. Ini sampel produk saya, bagi-bagi, nggak usah bayar, santai aja. Dalam etika bisnis, ini adalah kemanfaatan. Tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat. Pak, habis atau modalnya? Kamu mah jangan mikir habis, mikirnya panjang. Kenapa mikir panjang? Bagikan semua orang tahu, dia akan membeli ketika dia sudah membutuhkan produk yang kita jual. Ini mah punya produk diempet-empet, tahu diempet-empet? Dalam bahasa Sunda diempet-empet itu disumput-sumput, disimpan-simpan, padahal bukan begitu caranya. Ketika kita berbisnis, bagikan, kasih tahu orang. Saya punya produk ini nih. Saya punya ini nih. Kasih tahu orang, bagi-bagiin, santai aja. Jangan takut kita akan miskin. Itu yang diajarkan dalam etika bisnis. Jangan takut kita akan kehabisan. Jangan, santai. Karena apa? Menyebarkan kebahagiaan pada orang lain, ini akan membawa manfaat juga kepada kita. Itu karakteristik pebisnis. Karakteristik pebisnis yang handal itu bisa dilihat ketika orang lain tahu siapa dia. Pebisnis yang hebat akan membawa manfaat pada orang lain. Dia bisa menyelesaikan segala masalahnya. Itu pebisnis yang hebat. Bagi-bagikan saja. Makanya saya bilang ketika ada yang bilang, Pak, pakai etika mah tuh mau jalan bisnis. Nah, salah saya bilang. Etika bisnis itu mengajarkan bagaimana kita bisa melakukan atau menjadi produk kita ini lebih laku. Dibagikan. Good corporate governance. Tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat. Itu membagikan produk yang kita miliki pada orang lain. Bukan diempet-empet, dikasih-kasihin. Tapi dalam manajemen pemasaran, hal ini juga dibahas oleh Philip Kotler. Salah satu promotion mix adalah memberikan gratis produk yang kita punya. Karena tugas dari manajemen pemasaran adalah menyampaikan value atau nilai pada orang lain. Value apa yang dimiliki oleh produk kita supaya orang itu tahu. Nilai apa yang dimiliki oleh produk yang kita miliki. Dengan orang lain tahu, mereka akan membeli. Tapi kalau orang lain tidak tahu, mereka tidak akan pernah membeli. Itu dalam bukunya, saya bukan bicara mengenai agama Islam atau Kristen, tapi dibahas oleh Philip Kotler gitu. Tapi dalam etika bisnis itu sudah duluan. Saya pun mengajar manajemen pemasaran, jadi saya tahu mengenai promotion mix, bauran pemasaran, beda ya antara bauran pemasaran dengan promotion mix. Kalau bauran pemasaran keseluruhan, 7P tadi. Kalau promotion mix bagian dari promosi. Salah satunya humas, hubungan masyarakat, itu promotion mix. Tapi saya tidak akan membahas itu sekarang. Saya yang bahas mengenai etika bisnis. Jadi bagi-bagiin pada orang lain. Ada 10 ciri khas tentang profesi. Menurut artikel dalam International Encyclopedia of Education, ada 10 ciri khas suatu profesi. Yang pertama, suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas. Yang kedua, suatu teknik intelektual. Yang ketiga, penerapan praktis dan teknik intelektual pada urusan praktis. Yang keempat, suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi. Yang kelima, beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan. Yang keenam, kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri. Yang ketujuh, asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggotanya. Yang kedelapan,
pengakuan sebagai profesi. Yang ke-9, perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesinya. Yang ke-10, hubungan yang erat dengan profesi lain. Bisnis dikatakan sebagai profesi yang etis dan profesi yang profesional karena bisnis tidak hanya lingkungan dia sendiri. Dia akan menyinggung lingkungan pemerintah, dia akan menyinggung lingkungan swasta. Selain lingkungan internalnya, hubungan karyawan yang baik, hubungan dengan kebijakan pemerintah, hubungan dengan masyarakat. Seorang pebisnis yang mempunyai etika bisnis tahu ketika hal yang dilakukan oleh bisnisnya akan membahayakan lingkungan sekitar. Oleh karenanya, seorang pebisnis yang baik yang memiliki etika dan dikatakan sebagai seorang yang profesional, dia tidak akan membuang limbahnya sembarangan. Tanggung jawab tadi. Dia akan rasakan tanggung jawabnya. Itu seorang pebisnis yang memiliki profesionalisme yang tinggi dan memiliki etika. Oke, silahkan. Tristianti Amanda, Anda ingin bertanya? Anda mengangkat tangan? Oh, kok hilang? Enggak, maaf kepencet. Oh, kepencet. Baik, Iya. di sesi yang pertama mungkin sudah selesai. Saya akan masuk ke sesi yang kedua dan ini akan terputus. Silahkan Anda masuk kembali ke link yang sama yang sudah saya share di dalam grup. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.